Rusia akan merencanakan serangan penuh dengan menjatuhkan bapak dari semua bom. Bom seberat 44 ton itu akan dibawa jet tempur Rusia dan diletakkan di atas udara Ukraina menghasilkan efek kejut mengerikan. Sumber pertahanan mengatakan kepada Mirror bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bisa memerintahkan penggunaannya sebagai bagian dari kampanye, kejutan, dan kekaguman. Digambarkan, efek kejut dari bom Rusia itu sangat mematikan, mirip dengan senjata nuklir taktis kecil. Sebagian besar kerusakan disebabkan oleh gelombang kejut supersonik dan suhu yang sangat tinggi, tulis The Sun. Sumber menambahkan bahwa bom yang juga diduga digunakan di Suriah akan dijatuhkan untuk menandai dimulainya perang dan mematahkan semangat Ukraina. Dia berkata, dampaknya akan menghancurkan Ukraina, kerusakan yang sangat dahsyat. Itu hampir merupakan senjata psikologis dan akan menyebabkan korban besar serta kerusakan pada tank. NATO mengeluarkan peringatan Rusia bersiap-siap untuk menyerang di tengah meningkatnya kekhawatiran akan invasi yang akan segera terjadi di Ukraina. Kepala NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan kepada penyiar Jerman ARD, setiap indikasi menunjukkan bahwa Rusia merencanakan serangan penuh terhadap Ukraina. Kita semua setuju bahwa resiko serangan sangat tinggi, ujarnya. Presiden Ukraina, kami tak butuh sanksi untuk Rusia setelah bom meledak atau ditembaki. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta kepada dunia supaya bisa segera menjatuhkan sanksi untuk Rusia. Volodymyr Zelensky bilang hal yang tak perlu lagi dilakukan kalau sanksi dikeluarkan ketika peperangan sudah terjadi. Kami tidak membutuhkan sanksi Anda setelah bom akan terjadi dan setelah negara kami akan ditembaki, atau setelah kami tidak memiliki perbatasan, atau setelah kami tidak memiliki ekonomi, atau sebagian dari negara kami akan diduduki. Mengapa kami perlu sanksi itu? Sindir Volodymyr Zelensky dalam wawancaranya dengan CNN yang dikutip dari The Guardian, Minggu 20 Februari. Presiden Rusia Vladimir Putin bukannya tidak tahu dengan ancaman sanksi ini, namun soal sanksi ini Putin punya jawaban. Sanksi akan dikenakan dalam hal apapun. Apakah mereka memiliki alasan hari ini? Misalnya, sehubungan dengan peristiwa di Ukraina, atau tidak ada alasan seperti itu, akan ditemukan karena tujuannya berbeda. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memperlambat perkembangan Rusia dan Belarusia, ujar Presiden Rusia seperti dikutip dari TASS 9 Februari. Dengan tujuan itu, akan selalu ada alasan untuk memberlakukan perbatasan dengan tidak sah tertentu, dan ini tidak lebih dari persaingan tidak sehat tambahnya. Presiden Putin menggarisbawahi tekanan sanksi benar-benar tidak sah. Ini adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Tetapi mereka yang sekarang membicarakannya tentang kemungkinan sanksi baru, mereka peduli tentangnya, hukum internasional, hanya jika itu menguntungkan mereka. Ketika itu tidak menguntungkan bagi mereka, mereka dengan senang hati melupakan semua norma hak publik internasional, papar Presiden Putin. Sebelumnya Rusia menggelar latihan oleh pasukan nuklir rudal strategis yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Latihan itu melibatkan sejumlah jenis rudal di tengah ketegangan perbatasan dengan Ukraina. Semua rudal balistik dan jelajah yang diluncurkan selama latihan pasukan penjagaan strategis Rusia yang digelar di bawah arahan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin berhasil mencapai target yang ditentukan. Kantor pers Kremlin melaporkan di situsnya pada hari Sabtu. Latihan pasukan pertahanan strategis Rusia yang dijadwalkan menyatukan kekuatan dan kemampuan Angkatan Dirgantara, Distrik Militer Selatan, pasukan rudal strategis dan armada laut utara dan hitam. Selama latihan kekuatan penjagaan strategis, Angkatan Udara Rusia berhasil meluncurkan rudal aerobalistik hipersonik Kinzhal, ungkap pernyataan kantor pers Kremlin. Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengeluarkan peringatan baru untuk Rusia di tengah kebuntuan soal Ukraina. Ketegangan Rusia-Ukraina yang belum surut membuat NATO berjanji untuk bersiap-siap membela negara-negara anggotanya jika Moskow menyerang Kiev. Apabila Rusia mengambil langkah-langkah untuk mencoba memaksa NATO keluar dari Eropa Timur, kawasan itu justru akan meningkat. Pejabat tinggi NATO telah memperingatkan di tengah kebuntuan yang berkembang antara Rusia dan Barat atas Ukraina. Hal tersebut diungkapkan oleh Jens Stoltenberg saat berbicara di konferensi keamanan Munich di Jerman pada Sabtu 19 Februari 2022. Pada saat yang sama, Stoltenberg bersikeras bahwa NATO adalah aliansi defensif yang tidak mengancam Rusia atau siapapun. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuduh blok tersebut menggunakan taktik eskalasi demi deeskalasi. Moskow telah berulang kali menyatakan bahwa mereka memandang pasukan NATO di sepanjang perbatasannya sebagai ancaman, serta menginginkan jaminannya yang meningkat secara hukum bahwa aliansi itu akan berhenti berkembang ke arah timur. Namun, NATO menolak permintaan tersebut. Itulah NATO yang mengeluarkan peringatan baru untuk Rusia di tengah kebuntuan soal Ukraina.